Ganjar, bahagiakan warganya. Anies, bahagiakan diri sendiri. Tiada hari tanpa mampir rumah warga. Sepertinya itulah moto Ganjar Pranowo hari-hari belakangan, terutama selama bulan Ramadan. Ganjar setiap hari berkunjung ke rumah-rumah warga Jateng. Ia berkeliling ke berbagai kabupaten kota, berburu rumah-rumah yang tidak layak huni. Ia akan masuk ke sana, bersilaturahmi ke pemiliknya, dan menyampaikan akan memperbaiki rumah itu agar lebih layak untuk ditinggali. Membangun RTLH memang bukan pekerjaan luar biasa. Semua gubernur dan bupati wali kota melakukannya. Tapi cek saja, siapa gubernur yang konsisten? Hampir tiap hari mencari rumah tak layak huni. Kepala daerah lain jelas males lah ya. Apalagi puasa-puasa begini. Ngapain panas jalan-jalan ke pelosok desa? Lebih enak di kantor yang AC-nya dingin, nonton Netflix sambil nunggu maghrib tiba. Gubernur kan punya bawahan, ngapain dia turun sendiri? Tugas gubernur itu membuat kebijakan yang bisa dirasakan masyarakat luas. Kalau satu-satu begitu, tidak akan berdampak besar. Begitu kata orang-orang nyinyir. Jadi gini, sejak awal tahun ini, rumah warga yang diperbaiki Ganjar Pranowo sudah 6.500 rumah lebih. Belum ada 4 bulan sudah 6.500 unit. Itu adalah rumah-rumah yang dibangun dengan anggaran dari provinsi. Kok sudah banyak sekali? Ya karena sudah direncanakan sejak tahun lalu, dan jelas tidak semuanya dikunjungi Ganjar satu persatu. Ganjar hanya mengunjungi 1 atau 2 rumah tiap hari, karena lainnya sudah dikerjakan bawahannya. Lainnya sudah dikunjungi wakil gubernur, sekda, kepala-kepala dinas, kabak, kabit, kasih hingga staf teknis lainnya. Tapi meski sudah punya bawahan, Ganjar bukan pemimpin yang kepengen ongkang-ongkang. Ia bukan pemimpin di belakang meja, ia orang lapangan. Ia merasa harus selalu ikut turun langsung mengecek di lapangan. Karena dari situlah ia bisa mengkorsek laporan anak buah. Jika ada temuan buruk, ia bisa langsung memperbaiki. Jika hasilnya bagus, maka ia langsung memberi apresiasi. Tak kalah penting, dengan ke lapangan dan berkunjung ke rumah-rumah, Ganjar juga bisa membahagiakan warganya. Siapa sih yang tidak senang rumahnya didatangi gubernur? Dikunjungi camat atau bupati saja mungkin belum pernah. Paling-paling ya lurah, itu pun jarang. Tapi ini seorang gubernur ada di rumahnya, malah tak sekadar mampir, tapi membawa kabar gembira, memperbaiki rumah reot yang puluhan tahun tak bisa diperbaikinya. Bahagia, ya itulah tujuan Ganjar. Ia bekerja keras, setiap hari berkeliling untuk berburu kebahagiaan warganya. Menariknya, secara matematis dan hukum alam, Ganjar tidak bisa membahagiakan semua orang. Warga Jateng jumlahnya lebih dari 37 juta warganya. Tapi ternyata indeks kebahagiaan warga Jateng sejak 2014 hingga 2022 terus meningkat. Nah, di sisi lain, Gubernur Anies Baswedan katanya membangun ini dan itu secara luar biasa, punya prestasi internasional. Tapi warga Jakarta malah tidak bahagia. BPS mencatat indeks kebahagiaannya warga DKI Jakarta menurun selama Anies menjabat. Jadi pertanyaannya, Anies ini membangun untuk kebahagiaan siapa? Dirinya sendiri. Karena tidak semua warga butuh gedung megah atau stadion bola bersound system wah. Ada yang justru lebih senang jika genteng rumahnya tak lagi bocor dan lantai rumahnya yang semula tanah telah diplester. Ada yang sudah cukup bahagia karena sekarang punya jamban. Ia tak lagi khawatir kalau perutnya mulus malam-malam. Ada pula yang bersuka cita dengan kehidupan yang damai, dengan kerukunan umat beragama dan jaminan setiap umat bisa beribadat dengan aman. Ganjar, gubernur yang mau berdekat-dekat dengan rakyatnya, yang mau mendengar dari keluh kesah hingga sumpah serapah. Ia pun tak sekedar menampung, tapi memproses laporan itu untuk dicarikan solusi secepat-cepatnya. Ganjar bukan gubernur Jakarta yang hanya datang ketika ada acara bagus untuk diberitakan di media, tapi ketika ada masalah lalu menghindar dan menyerahkan segala urusannya pada wakilnya. Artikel ini ditulis oleh Anggara Kasih di siwar.com.
Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.